Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Sementara kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon tuntunan untuk mengetahui maksud-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Saya akan membacakannya untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah Kiat Sukses Orang Kristen. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang pernah mendengar nama Anthony Robbins. Dia adalah guru motivasi dan pelatih pengembangan sumber daya diri yang sangat terkenal dari Amerika. Berjuta-juta orang dari banyak negara telah menghadiri seminarnya secara langsung atau membaca buku-bukunya dan mendengarkan program-program audionya. Mengapa banyak orang sangat ingin belajar dari Anthony Robbins? Jawabannya adalah karena banyak orang yang terinspirasi untuk menjadi sukses dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kebanyakan dari mereka mengukur kesuksesan dengan keberhasilan menggapai kehidupan yang mewah. Kiat sukses yang diajarkan Anthony Robbins dan guru-guru motivasi lainnya adalah mengubah pola pikir untuk selalu positif dan melatih mental untuk berani mengalahkan segala keterbatasan diri. Cara-cara yang digunakan termasuk membangkitkan euforia diri dengan musik-musik yang bersemangat dan menampilkan gaya hidup orang-orang yang telah sukses seperti memiliki rumah mewah, mobil mewah, liburan mewah, dan sebagainya. Kemudian peserta seminar diajarkan untuk mengatakan hal-hal positif kepada diri sendiri. Dan peserta seminar bahkan ditantang untuk berjalan di atas bara panas. Tujuannya adalah untuk melatih diri membunuh rasa takut. Nah, orang-orang Kristen juga tentunya ingin sukses dalam pekerjaan atau usahanya. Tapi apakah kiat sukses orang Kristen sama dengan kiat sukses yang diajarkan oleh guru-guru motivasi tersebut? Apakah ukuran sukses bagi orang Kristen sama dengan ukuran sukses yang digambarkan oleh guru-guru motivasi tersebut? Mari kita renungkan firman Tuhan agar kita mengerti arti sukses dan tentunya mendapatkan kiat sukses sebagai orang Kristen. Kiat pertama, takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seseorang yang menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk tersedianya isi alam semesta ini, bukan ada dengan sendirinya, tetapi dari mulut Allah yang berfirman, "Jadilah, maka jadi." Dan lebih daripada itu, Dia menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Artinya, setiap manusia harus menggantungkan hidupnya dan segala pekerjaannya kepada Tuhan, karena dari Dia segala yang kita butuhkan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka, mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita agar kita sukses adalah sangat penting, yaitu melalui firman-Nya dengan takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan dan mengenal karakter Tuhan. Orang Kristen harus mengakui bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, dan pemaaf, tetapi Dia juga kudus, adil, dan benar. Dalam pengertian ini, takut akan Tuhan berarti menghargai karakter Tuhan, yaitu dengan menghormati dan mencerminkan kekudusan Tuhan di dalam hidup kita dan menyembah Tuhan sebagai Allah pencipta dan yang empunya hidup kita. Orang Kristen yang takut akan Tuhan disebut berbahagia. Mengapa disebut berbahagia? Orang Kristen berbahagia karena mendapatkan berkat Tuhan. Berkat bukan hanya berarti berkat materi. Kebahagiaan adalah suatu berkat. Orang yang takut akan Tuhan akan diberkati dengan kebahagiaan, seperti kebahagiaan dalam keluarga. Anak-anak mereka menghormati orang tua dan mengasihi saudara mereka.
Ini adalah salah satu kesuksesan dalam hidup. Oleh karena itu, orang yang miskin harta juga disebut sukses apabila mereka memperoleh kebahagiaan karena hidupnya yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan juga berbahagia di dalam pekerjaan mereka. Mereka akan menghormati atasan mereka dan menghargai teman sekerja mereka. Dengan sukacita mereka melakukan pekerjaan mereka karena mereka tahu pekerjaan merupakan suatu berkat. Mereka akan menghasilkan pekerjaan yang baik dan layak mendapatkan penghargaan. Ini akan menjadi kesuksesan. Kiat kedua, mandiri di dalam kebenaran dan tidak mudah dipengaruhi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang bisa menjadi sukses apabila dia mampu untuk mandiri di dalam kebenaran dan tidak mudah dipengaruhi. Orang Kristen yang mandiri, yang memegang prinsip, umumnya cerdas, mampu membedakan mana nasihat yang baik dan mana yang tidak baik. Orang Kristen yang mandiri tidak tunduk kepada tekanan dari sekumpulan orang yang tidak berjalan menurut firman Tuhan. Orang Kristen yang mandiri akan mencari nasihat di dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 24 mengatakan, "Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku." Kumpulan orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mungkin menjadi sukses karena berani melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Tetapi terkadang keberanian itu diambil melalui jalan yang merugikan orang lain. Sebaliknya, apabila seorang Kristen mandiri di dalam kebenaran, ia tidak perlu menuruti nasihat orang fasik. Ia akan menggapai kesuksesan menurut firman Tuhan dan ia akan berhasil. Bahkan keberhasilannya akan membawa berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang mandiri di dalam kebenaran adalah orang yang cerdas. Dia mengerti dengan jelas bahwa kesuksesan yang diperoleh orang yang berdiri di jalan orang berdosa tidak akan bertahan lama. Kesuksesan orang Kristen karena mandiri di dalam kebenaran dan teguh di jalan Tuhan akan bertahan lama. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Kiat ketiga, mencintai Taurat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat kedua sampai 3 mengatakan, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Pohon yang ditanam di tepi aliran air sudah tentu akan berbeda dengan pohon yang ditanam di padang gurun atau di tanah yang kering. Di tanah kering pohon akan menjadi layu, tetapi di tepi aliran air pohon akan terus mendapatkan sumber makanannya, sehingga pohon tidak akan pernah layu. Bahkan pohon akan tumbuh besar dan berbuah banyak. Pohon ini juga akan berakar sangat dalam dan kuat. Demikianlah orang Kristen yang mencintai Taurat Tuhan. Dia akan berakar sangat dalam dan kokoh dan tumbuh besar. Dia akan berhasil karena yang dikerjakannya dan diusahakannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Orang Kristen yang mencintai Taurat Tuhan akan menjadikan firman Tuhan sebagai kompas dalam hidupnya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan ini menjadi petunjuk bagaimana dia harus bertindak dalam hidup dan pekerjaannya supaya ia sukses. Kesuksesan orang Kristen juga akan menghasilkan buah yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Buah yang dimaksud di sini tentunya adalah buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jika orang Kristen yang mencintai Taurat Tuhan dapat menghasilkan buah-buah roh tersebut, maka orang ini akan disebut lebih sukses daripada orang yang sukses menggapai harta benda tetapi tidak mempunyai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita merindukan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka marilah kita menerapkan kiat-kiat sukses sebagai orang Kristen. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali, yaitu kesuksesan kami adalah ketika kami berkenan di mata Tuhan dan mencintai Taurat-Mu. Dan Engkau mengingatkan kami agar kami menjauhkan diri dari kefasikan. Ya Bapa, kami tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghindar dari tipu muslihat iblis
yang selalu menggoda kami untuk jauh dari firman-Mu. Tolonglah kami, berikanlah kami keteguhan iman dalam meraih setiap kesuksesan yang telah Engkau sediakan bagi kami, sehingga nama-Mu selalu dipermuliakan di setiap tingkah laku kami. Berkatilah hidup kami dan seluruh umat Tuhan. Bantulah kami semua dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Inilah doa kami ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.